Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan ibu dosen pengampu. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anta Imamah Hakim, Regina Violeta, Zalinda Lailatul Fitria, dan Kairunisa akan mempresentasikan tentang bangunan interior rumah tradisi Solo kekinian. Interior adalah tata letak perancangan ruang di dalam sebuah bangunan, sedangkan Nusantara adalah wilayah Indonesia yang dimulai dari Aceh sampai dengan Papua. Jadi dapat disimpulkan, interior Nusantara adalah ilmu yang mempelajari perancangan ruang di dalam suatu bangunan dengan menambahkan unsur tradisi Nusantara Indonesia. Seiring perkembangan zaman, cara hidup dan pandangan hidup manusia yang tradisional berangsur-angsur berubah menjadi modern. Perubahan tentang pemahaman akan agama dan kepercayaan serta perkembangan ekonomi merupakan penyebab terjadinya perubahan arti serta nilai sebuah rumah tradisional. Secara fisik, perubahan perilaku manusia dari tradisional ke modern tersebut dapat terlihat dengan adanya perubahan pada bentuk dan makna pada rumah tinggal tradisional. Salah satu contoh diantaranya ialah berbagai ide untuk memodifikasi joglo mulai bermunculan. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengembalikan eksistensi rumah tradisional ini dan membuatnya sejalan dengan selera masyarakat yang ingin mempunyai hunian bernuansa. Rumah tradisional joglo yang telah dimodifikasi dengan mengikuti perkembangan zaman saat ini dikenal dengan istilah joglo modern atau joglo kekinian. Joglo kekinian ialah rumah tradisional joglo yang telah didesain sedemikian rupa mengikuti perkembangan peradaban manusia sehingga menciptakan desain rumah yang sesuai dengan selera dan kebutuhan manusia saat ini, tetapi tetap meninggalkan kesan tradisional pada rumah tersebut. Ide, gagasan, dan perencanaan interior kekinian. Bersamaan dengan selera manusia yang kian meningkat, berbagai desain dirancang desainer untuk memenuhi selera mereka. Desain yang cukup populer saat ini ialah desain yang memadukan antara desain modern dengan tradisional, atau yang biasa disebut dengan gaya interior transisional. Gaya interior transisional adalah gaya desain tradisional kekinian. Maksudnya adalah perpaduan antara gaya tradisional dengan gaya kontemporer. Gaya interior tradisional memiliki penampilan yang cukup elegan, dan mungkin setara dengan gaya interior klasik yang mewah. Penggunaan berbagai model furnitur yang khas dan ikonik menjadikan gaya interior ini sangat pas dan cocok untuk rumah dengan ruangan yang memiliki ukuran cukup luas seperti rumah joglo. Sementara gaya interior kontemporer adalah gaya desain yang merujuk pada masa kini. Desain kontemporer adalah gaya desain yang dipengaruhi oleh tren yang sedang berkembang, termasuk penggunaan furnitur, tren warna, desain sofa, dan lain-lain. Interior kekinian memiliki ciri visual. Orang Jawa merupakan orang-orang yang sangat gemar melakukan kegiatan sosial. Kegemaran ini terwujud dalam bangunan ruang tamu yang luas, sehingga dapat menampung dan memudahkan komunikasi bersama banyak orang. Salah satu contoh ruangannya adalah balai. Balai merupakan salah satu ruangan dalam rumah adat Jawa sebagai lambang dimensi fisik. Tempat tersebut mewakili karakter orang Jawa yang bersifat terbuka terhadap orang lain. Ruangan yang didesain dengan luas memudahkan pemilik rumah untuk menampung dan menjembatani komunikasi dengan banyak orang. Layaknya tempat komunikasi, ruangan ini merupakan ruangan yang terluas dari ruangan-ruangan yang lainnya. Pada desain kekiniannya, bagian ini biasanya dipadukan dengan furnitur modern, sehingga kesan kekinian pada ruangannya terlihat. Warna. Dominasi warna krem yang digunakan untuk finishing semua tiang, balok-balok, dan usuk peniung memberikan suasana formal, tenang, dan berwibawa. Begitu pula halnya dengan finishing pada lantai. Lantai didominasi warna kuning tua, dengan tekstur kotak-kotak berwarna hijau. Perpaduan warna hijau, krem, kuning, keemasan menghadirkan kesan kesederhanaan dan keterbukaan namun tetap formal dan berwibawa. Pada desain joglo modern, biasanya lantainya dipadukan dengan desain lantai modern yang menumbuhkan kesan elegan pada desain ruangannya. Elemen interior adalah bagian di dalam ruang yang dijadikan alat penilaian atau alat perbandingan. Mengetahui elemen-elemen atau unsur-unsur dasar pembentuk interior adalah hal utama yang harus diketahui. Mengetahui unsur pembentuk berarti mengetahui juga hal apa saja yang dapat dirancang untuk membuat desain yang baik. Karena desain interior adalah salah satu cabang ilmu dari seni rupa, maka elemen-elemen serupa dari elemen seni rupa juga dapat ditemukan.
seperti garis, titik, bidang, tekstur, warna ruang, dan sebagainya. Namun, desain interior memiliki elemen unik dan spesifik yang harus diperhatikan ketika merancangnya. Berikut beberapa elemen interior yang dimodifikasi pada rumah joglo kekinian. Yang pertama, warna. Untuk memadukan dua gaya desain yang berbeda ini, antara desain interior tradisional dengan desain kontemporer, penggunaan dan pemilihan warna menjadi salah satu elemen paling mendasar yang mesti dipikirkan. Warna-warna netral yang menampakkan kehangatan adalah pilihan terbaik. Selain penggunaan warna, perpaduan furnitur juga jadi ciri untuk dapat mengenali gaya interior transisional. Furnitur-furnitur khas pada desain tradisional berpadu dengan furnitur-furnitur terkini yang menjadi ciri model kontemporer. Yang kedua, pencahayaan. Pada desain ini, pencahayaan dapat berasal dari pencahayaan alami. Dengan adanya jendela besar, dapat menghasilkan pencahayaan yang cukup. Untuk pencahayaan malam hari, menggunakan lampu berwarna putih yang disusun memanjang dan diletakkan di bawah ceiling, sehingga tidak terlihat susunan lampunya, hanya cahaya yang memancar saja. Yang ketiga, furnitur. Pada desain ini menggabungkan dua furnitur dari gaya yang berbeda, terlihat pada gambar. Kabinet menggunakan gaya tradisional dan furnitur yang digunakan menggunakan gaya modern, simpel, dan tegas. Masih tetap sama, warna yang digunakan di sini menggunakan warna-warna netral agar gaya tradisional tidak hilang. Yang terakhir, elemen dekoratif. Pada desain ini menggunakan aksesoris dengan gaya tradisional, namun tetap terlihat elegan. Pajangan patung dengan gaya tradisional dapat mendukung gaya desain ini, dan karpet yang digunakan gaya modern, namun dengan desain klasik dan warna yang menyatu dengan penggabungan desain gaya ini. Dari bagian-bagian rumah joglo ada pun beberapa fungsi tertentu. Penataan interior pada rumah joglo tradisional dikelompokkan menjadi beberapa kelompok ruang sesuai dengan fungsinya masing-masing, yang kemudian seiring berubahnya rumah tradisional joglo menjadi rumah tradisional joglo kekinian, terjadi perubahan fungsi pada beberapa ruang tersebut. Beberapa ruang yang fungsinya berubah pada rumah joglo antara lain pendopo. Bagian ini terletak di bagian depan rumah. Fungsinya dari dulu hingga sekarang ialah sebagai tempat terbuka untuk pertemuan-pertemuan sosial. Pringitan. Bagian ini terletak antara pendopo dan rumah dalam. Fungsi rumah ini dari dulu hingga saat ini ialah ruang untuk menerima tamu. Dalam. Bagian ini sering pula disebut omah buri dalam ageman atau omah saja. Fungsi rumah ini tetap sama, yaitu sebagai ruang keluarga. Kemudian sentong kiwo berada di sebelah kiri, terdiri dari beberapa ruangan yang dulu fungsinya sebagai tempat penyimpanan peralatan, sekarang dialih fungsikan sebagai ruang keluarga. Kemudian sentong tengah, bagian ini terletak di tengah bagian dalam. Dulu fungsinya sebagai tempat menyimpan harta atau sesajen, namun sekarang fungsi sebagai kamar tidur. Kemudian gandok merupakan bangunan tambahan yang letaknya mengitari sisi belakang dan samping bangunan inti. Fungsi dari tempat ini ialah untuk menyimpan perabotan pecah belah. Kemudian ruang gadri, fungsinya tetap sama, yaitu sebagai ruang duduk, dapur kering, kamar mandi, dan sumur atau gudang. Bentuk elemen interior kekinian. 7 elemen dasar desain interior. 1. Ruang. Ruang adalah salah satu elemen terpenting dari desain interior. Ruang bertindak sebagai fondasi dalam desain interior. Ruang dibagi menjadi dua jenis, yaitu ruang dua dimensi yang meliputi lantai, mencakup panjang dan lebar, dan ruang tiga dimensi yang membentuk ruang hidup, mencakup panjang, lebar, dan tinggi. Ruang yang diisi dengan perabotan atau barang-barang dekorasinya adalah ruang positif, dan ruang kosong adalah ruang negatif. Keseimbangan harus dijaga.
terlalu berdesakan atau berhemat pada item furniture atau dekorasi akan mempengaruhi keseimbangan. 2. Garis. Garis melahirkan bentuk dan bentuk bertanggung jawab untuk membangun rasa harmoni, kontras, dan kesatuan. Garis dikategorikan menjadi 3 jenis: horizontal, vertikal, dan dinamis. Horizontal menghiasi struktur seperti meja, kursi, dan tempat tidur. Garis vertikal dapat ditemukan di jendela, pintu, dan almirah. Sementara garis vertikal menambahkan kesan aman dan garis vertikal bebas dan sifat ekspansif. Garis dinamis atau bersudut yang berorientasi pada aksi menambah drama dan dapat dilihat pada struktur seperti tangga. 3. Bentuk nyata. Bentuk nyata dapat dibuat dengan menggabungkan 2 atau lebih bentuk dan dapat ditekankan dengan bantuan elemen lain, seperti tekstur, pola, dan warna. Bentuk nyata yang terdefinisi dengan baik membentuk harmoni dan bentuk tambahan menambah keseimbangan ruang. Ada 2 jenis bentuk nyata, 1 geometri buatan manusia dan alam yaitu organik. Dan bentuk nyata dikategorikan menjadi 2 yaitu terbuka dan tertutup. Bentuk terbuka adalah yang dapat dilihat dan bentuk tertutup adalah yang tertutup oleh permukaan lain atau tidak terlihat. 4. Cahaya. Cahaya adalah salah satu elemen paling jelas dari desain interior, entah alami atau buatan manusia. Pencahayaan mengatur suasana hati dan suasana menjadi ruang hidup dan menyoroti setiap elemen. Pencahayaan buatan manusia atau buatan secara luas dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu pencahayaan tugas, pencahayaan aksen, dan pencahayaan suasana hati. Lampu tugas, contohnya yaitu lampu meja dan tempat tidur yang memiliki tujuan yang jelas, didedikasikan untuk tugas tertentu. Lampu aksen dimaksudkan untuk menyoroti bagian tertentu atau item pertunjukan seperti karya seni, struktur, patung, dan sebagainya. Suasana hati atau pencahayaan pada dasarnya mengatur suasana ruang hidup dan menerangi keseluruhan ruang. 5. Warna. Warna membentuk hubungan estetika antara objek dan mengatur suasana hati. Misalnya, merah adalah pilihan yang sangat baik untuk ruang makan karena mendorong nafsu makan, dan hijau untuk kamar tidur karena warna ketenangan dan kesehatan. Setiap warna memiliki 3 karakteristik yang berbeda, yaitu hue, value, dan intensity. Warna secara luas diklasifikasikan ke dalam warna primer dan sekunder, dan juga subdikategorikan ke dalam tersier, pelengkap, analog, dan warna monokromatik. 6. Tekstur. Tekstur berhubungan dengan permukaan dan menentukan bagaimana permukaan dan rasa yang khas terlihat. Tekstur secara luas diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu tekstur visual di mana tekstur hanya terlihat, dan tekstur aktual di mana tekstur terlihat dan dirasakan. Apapun yang ada hubungannya dengan tekstil seperti sarung, bantal, hamparan tempat tidur, atau apapun yang berkaitan dengan selimut seperti tirai, cat tembok, atau wallpaper memiliki tekstur. Tekstur yang kontras juga harus dimasukkan untuk menghindari adanya kesan monoton. 7. Pola. Pola dapat menambah minat dan kemauan untuk desain interior dan bekerja bersama dengan warna. Pola dapat berbentuk apa saja dan sebagian besar terdiri dari desain yang menarik dan berulang. Paisley polo, desain yang mengambil bentuk sayuran berbentuk tetesan, adalah salah satu pola yang paling umum digunakan pada cat tembok, sarung bantal, dan permukaan dekoratif lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu
Perubahan perilaku manusia dari tradisional ke modern akan menimbulkan berbagai tindakan dalam menyikapi perubahan tersebut, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi sikap dan kegiatannya dan akhirnya akan menghasilkan berbagai kemungkinan bentuk penampilan bangunannya. Yang menjadi masalah adalah banyaknya kemungkinan perubahan yang dapat terjadi dari sebuah rumah tradisional. Hal-hal dahulu mustahil dikerjakan, sekarang menjadi mungkin, telah menyebabkan terjadinya pergeseran cara membangun bangunan rumah dari cara-cara membangun dan bahan bangunan yang tradisional atau serba manual menjadi model pembangunan baru yang ditandai dengan munculnya modul, fabrikasi, industrialisasi, mekanisasi, dan otomatisasi dalam pembangunan bangunan, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi cara membangun, kecepatan, bentuk, serta struktur bangunan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut jelas mempengaruhi perwujudan bangunan joglo, baik cara membangun, fungsi ruang, maupun teknologi bangunannya. Hal-hal yang paling cepat berubah dari rumah tradisional joglo adalah penemuan dan pemakaian alat-alat elektronik maupun mekanik untuk mendukung fungsi dan aktivitas yang berlangsung di dalam bangunan maupun untuk kenyamanan penghuninya, seperti elemen pembangkit energi, AC, dan penemuan atau pemakaian bahan baru untuk pembangunan seperti beton, gipsum, baja, aluminium, dan sebagainya. Sedangkan hal-hal yang bersifat lebih rasional, efisien, serta ekonomis akan lebih cepat diterima oleh masyarakat Jawa dalam pembangunan rumahnya. Maka dapat dipahami apabila menurut hasil penelitian Londo dan Sigit saat ini telah terjadi perubahan perilaku manusia dari tradisional ke modern.